Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Selalu saja saya merindukan Bapak Ibu dan doa saya juga Bapak Ibu sehat. Ya, sehat itu penting supaya kita dapat beraktivitas, melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, ya diberkati Tuhan berlimpah-limpah, supaya mempermuliakan nama Bapa kita di surga dengan menjadi berkat, dengan menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan memetik suatu pelajaran yang besar dari seorang ibu yang bernama Andriani Ratu ya. Ibu ini telah meninggalkan Tuhan Yesus ketika dia menikah dengan seorang muslim. Dan ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, dia menderita, dia sengsara, dia hidup tanpa pengharapan, dia miskin dan kelaparan. Tetapi puji Tuhan, dia bertobat dan dia kembali kepada Kristus. Dan hidupnya dipulihkan. Pelajaran yang sangat besar, sangat pahit, sangat getir, sangat memilukan ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisahnya yang sungguh sangat menakjubkan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Nama saya itu Andriani Anita Ratu. Saya lahir di NTT Rotendao. Bertempatnya Rote itu saya asli orang Kristen. Orang tua juga asli semuanya Kristen. Tahun 90-an itu saya menikah dengan seorang karyawan dari sebuah instansi pegadaian di Rote waktu itu, dan dia seorang muslim. Waktu itu kami menikah di KUA. Jadi habis itu kita pindah di mana? Di Jawa Timur, Banyuwangi, tempat tinggalnya suami di sana. Nah, waktu sampai di sana ya kita ya gimana ya, baik-baik saja di waktu hidup di Banyuwangi itu. Dan dia tetap ke masjid, sholat. Saya waktu itu juga masih baru, jadi masih berdiam di rumah. Tapi lama-kelamaan saya merasanya ya gimana ya, tidak nyaman gitulah kalau diam di rumah. Akhirnya saya ambil jalan untuk ke gereja. Jadi waktu itu saya gerejanya di Rokojampi. Dan pendeta saya itu namanya Pendeta Rudi Susanto. Jadi hari terus berjalan, saya waktu itu sudah punya anak 3, dengan suami itu sudah punya 3 anak. Jadi saya ke gereja, anak-anak juga ikut, walaupun masih kecil tapi ikutan gitu. Jadi tidak mau ikut sama bapaknya ke masjid atau ikut ngaji, itu tidak mau. Bukan saya ngajar, tapi memang nggak tahu kenapa tuh anak-anak pada maunya ikut saya ke gereja. Tapi tetap kita istilahnya dalam statusnya itu Islam, anak juga Islam, semua pada Islam. Jadi lama-kelamaan itu mungkin karena saya itu ke gereja, suami itu sering marah-marah, kadang banting-banting barang di dalam itu sering dibanting. Tapi ya memang perbedaan agama ya gitulah. Jadi kalau malam-malam gitu kita sembayangnya di atas, kita sembayang secara Kristen itu di atas. Tapi kalau suami dia sholatnya di lantai bawah. Nah, di saat kita kalau sholat itu suami dari bawah lihat itu orang udah panggil setan katanya gitu. Tapi kita ya gak peduli lah, ya biarin aja, namanya kita beribadah. Terus kalau di saat kita kalau turun gitu di bawah lantai itu sudah disirami sama suami itu
apa ya, kacang hijau. Katanya kalau kacang hijau itu pengusir setan. Lah wong kita ini ibadah kok katanya kita panggil-panggil setan gitu. Jadi ya berjalan begitu terus, akhirnya pada suatu saat suami saya ini istilahnya apa ya, selingkuh lah. Jadi dia punya pacar baru gitu. Jadi rasanya pacar ini mungkin waktu itu masih SMA, jadi akhirnya punya anak satu. Tahu juga itu bawa ke rumah, tapi karena ada saya terus udah dia pergi lagi, gak tahu sudah sampai kami bercerai saja saya tidak pernah tahu dia di mana. Nah, terus waktu terus berjalan begitu, saya tetap ke gereja, tapi kalau di rumah itu umpama kalau ada pengajian, saya tetap menerima ada pengajian di dalam rumah itu selalu saya itu, karena pengajian itu setiap hari malam Jumat itu pasti ada pengajian. Jadi saya layanilah orang-orang, dibuat makan, dibuat apa segala itu, pokoknya ya saya ikutinlah peraturan dia. Tapi kalau saya sendiri ya ada mau ibadah di rumah itu dia tidak beri kesempatan gitu. Jadi saya tiap kali kalau mau ibadah rumahan pasti ya di rumahnya teman-teman segereja gitu. Jadi kalau ke rumah itu tidak. Nah, waktu itu dia terus hari ya sepanjang perjalanan lah. Jadi tahun 2002 saya melahirkan anak yang bungsu sekarang ini. Jadi waktu saya melahirkan itu dia juga tidak datang, sedangkan dia sudah ninggalin saya, istilahnya sudah ikut perempuan, ada janda satu anak gitu. Ya saya sempat marah-marah juga kenapa bisa gitu. Jadi dia bilang ya kalau menurut dia itu kalau ada janda istilahnya dia ingin membantu untuk menikah dengan janda itu supaya dia jangan susah atau apalah segala. Lah kok gitu, tapi yang susah kan saya sama anak-anak saya tuh. Saya bilang, "Aduh kenapa kok bisa gitu ya?" Iya karena istilahnya apa ya, agama Islam ini kan bisa menikah lebih dari 2. Terus saya bilang, "Ya gimana lah, kalau kita Kristen itu kan cukup 1." "Iya kalau kamu Kristen, kalau kita Islam ini kan bisa menikah lebih dari 2." Ya saya istilahnya apa ya, nangis terus. Jadi waktu habis melahirkan itu saya pulang bersama orang tua saya ke tempat tinggal saya di Banyuwangi, di perumahan itu tinggal di situ. Jadi habis itu terus apa ya, sudah nyampe di rumah, dia tetaplah sama perempuannya itu, janda punya anak satu itu. Jadi saya terus ya gimana ya, mau terima ya salah, tidak terima juga salah karena memang ajarannya kan sudah gitu, bisa menikah lebih dari 1. Ya hanya nangis saja gitu. Terus jadi waktu itu terus berjalan, tahun itu 98 itu dia gugat saya cerai. Dia gugat saya cerai, terus ya gimana ya, gugat saya cerai, sesudah itu saya sebenarnya ya gak bisa terimalah, gak bisa terima keadaan seperti itu. Dia lapor ke pengadilan, tahu saya dapat surat laporan, dapat surat dari pengadilan gitu, jadi kita ke pengadilan. Sesudah itu sampai di pengadilan itu, dia bilang sama itu katanya karena ketidakcocokan dalam rumah tangga. Loh kok nggak ada kecocokan itu apa maksudnya itu? Terus dia bilang perbedaan agama. Saya diam aja sudah. Habis itu dari pengadilan agama itu nanya ke saya, "Bu, waktu menikah itu Kristen?" Saya bilang, "Ya nikah secara Islam." "Di mana, Bu?" "Ya nikahnya di KUA." "Oh, lah terus kenapa Ibu tidak bisa mengikuti suami?" Saya bilang, "Saya tidak bisa. Saya tetap berpendirian bahwa saya tetap ke gereja," gitu. Habis itu sudah, kita dari pengadilan itu
masih beri saya kesempatan, istilahnya waktu 3 bulan harus, tapi kalau pulang itu harus ke masjid, harus belajar itu ngaji. Saya diam saja. Terus waktu itu sampai di rumah dia tuh marah-marah ya, marah-marah katanya, "Ayo sudah kita ke masjid biar kamu belajar di rumahnya ini Pak Ustadz," katanya gitu. Saya tidak mau. Jadi di situ saya disuruh lagi baca 2 kalimat syahadat. Saya tidak mau karena saya tahu kalau kita sampai kalau membaca 2 kalimat syahadat, berarti kita ini sudah menjual Tuhan Yesus. Saya tidak mau. Ya dari situ dia terus marah-marah, ya marah-marah, maki-maki. Itu apa-apa yang di dalam rumah itu dibanting semua. Ya saya hanya bisa berdoa saja, terus ya itu terus terus berjalan dan berjalan, dia terus ketemu sama itu, ada ibu satu yang janda punya anak satu itu. Terus mungkin disuruh gugat lagi, akhirnya dia menggugat saya lagi yang kedua kali. Sesudah saya digugat lagi, saya nangis karena anak-anak waktu itu kan masih kecil-kecil. Lah dia bilang saya ini tidak bisa diatur karena sudah dibilangin pulang itu harus belajar agama, saya tidak mau, saya membangkang katanya. Sudah saya diam-diam saja, dia laporan habis itu ya sudah, mau bilang apa lagi. Sudah itu kita belum mau ke pengadilan itu, saya ajak dia ke gereja, bertemu dengan pendeta saya karena saya ingin minta didoakan. Saya minta didoakan sama Pak Pendeta, jadi dia juga ikut masuk. Sesudah dia masuk, kita doa. Habis doa, Pak Pendeta ini masih ngomong, "Gimana Pak, kalau untuk masalah agama ini kan ini tidak bermasalah, karena agama ini kan tidak bisa membawa keselamatan, yang penting kan iman kita." "Ya sudahlah Pak, jangan dicerai." "Ya nggak bisa Pak, dia tidak mau ikuti saya." Ya singkat ceritanya ya kalau apa kita di rumah, dia kalau sholat, saya mesti ke gereja, anak-anak ikut saya, terus gak tahu kenapa ya, saya kalau siap ke gereja tuh, anak-anak tuh selalu ikut terus. Itu dia sudah siap dengan kayu, mukulin anak-anak, nggak boleh ikut. Ya, anak-anak itu kan waktu itu masih kecil-kecil, saya hanya nangis saja, gimana ya caranya, tapi ya ginilah. Saya juga sering dimaki-maki, sering diusir karena memang beda agama. Dia terus membawa saya ke pengadilan waktu itu, ke pengadilannya untuk mau itu, laporannya sudah masuk tapi dia pingin sekali katanya ke Pak Hakim itu, untuk bicara lagi, gimana caranya ini supaya dia bisa ikut saya Islam. Lah Pak Hakim katanya, "Gimana Pak, kalau di rumah kok gak diajarin atau gimana?" "Gak bisa Pak, orangnya pendiriannya terlalu keras," katanya gitu. Lah habis itu dia terus maksa saya, "Sudah, kita cerai saja." Akhirnya sudah, kita masuk ke dalam pengadilan itu, kita cerai. Itu langsung di Palu karena memang sudah beda agama. Nah, sebelumnya itu dia sebenarnya minta saya itu dimadu gitu, biar punya istri 2, tapi saya tidak mau. Jadi itulah terus dia punya keputusan bahwa sudahlah kita cerai. Saya berdoa juga sama Tuhan, Tuhan kalau apa, karena mikir saya ini anak-anak waktu itu kan masih kecil-kecil. Saya bilang, "Tuhan, bagaimana ini? Sebenarnya saya tidak siap, tapi
bagaimana lagi, saya bingung waktu itu. Akhirnya dia bilang, "Sudahlah, kita cerai saja." Jadi pengadilan ini waktu itu saya juga mikir ya, kenapa ya? Padahal waktu itu kita di apa tuh, bawa anak-anak tuh masih kecil-kecil semua. Tapi apa ya, gak punya rasa, aduh kesiannya anak-anak ini gimana kalau hidup tanpa orang tua, orang tuanya berpisah. Jadi waktu itu saya punya pikiran gimana ini, sedangkan kita masih serumah saja, masih menikah sah saja, saya sudah tidak dikasih uang. Suami sudah istilahnya menelantarkan anak. Jadi hidup saja sudah saya jual barang-barang di dalam itu untuk pakai makan. Apalagi kalau sudah cerai, anak-anak ini terus gimana? Tapi saya berdoa, semoga Tuhan kuatkan iman saya, berikan saya ketabahan, karena memang dia bukan jodoh saya. Akhirnya kita bercerai, habis bercerai kita pulang. Tapi suami ini langsung ke istrinya yang itu, yang kedua itu. Memang belum nikah, tapi sudah hidup bersama waktu itu. Jadi kita tetap tinggal di rumah dan anak-anak tetap sekolah. Tapi lama-kelamaan ya hidup sudah terlalu sulit sekali, karena istilahnya biaya makan saja dia sudah lupakan. Dia tidak mau membiayai saya sama anak-anak lagi, karena memang saya juga sudah statusnya sudah cerai, tapi anak-anak kan tetap tanggung jawabnya dia. Tapi dia tidak mau memberi nafkah pada anak-anak. Akhirnya saya ambil satu kesimpulan tahun 98 itu ya, habis cerai itu saya bawa pulang anak-anak sudah. Bawa pulang anak-anak ke NTT untuk kasih sekolah di NTT sini. Sesudah saya daftar anak-anak semua, saya kembali lagi ke Jawa untuk ngurusin surat-surat pindah anak-anak semua itu. Karena waktu itu kan masih gampang lah ngurus surat-surat. Sesudah saya kembali ke Rote lagi, ngurus anak-anak lagi, surat-suratnya itu belum lengkap karena akte kelahirannya masih Islam segala macam, surat-suratnya masih Islam semua. Saya bingung. Sedangkan ini anak-anak ini gimana? Nangis terus ingat bapaknya. Terus saya kembali lagi karena masih tertinggal itu surat-surat yang anak yang masih SMP. Saya ke sana ambil terus ngirim anak-anak itu biar sekolahnya baik tanpa biaya dari bapaknya. Singkatnya cerita, saya sudah mulai dari habis ngurus itu anak-anak itu, saya kembali lagi ke Jawa dan sudah itu saya bertemu dengan seorang pemuda lagi, tapi dia itu apa ya, beragama Islam. Dia beragama Islam dan kami siap untuk mau menikah. Ternyata hubungan kita ini sama keluarga, karena saya juga berstatusnya janda, jadi keluarga tidak menyetujui. Jadi waktu itu anak yang pemuda yang saya suka ini juga akhirnya diruqyah sampai 3 kali. Ya sudah diruqyah, katanya saya ini pakai guna-guna. Jadi katanya kalau selama ruqyah itu dia kalau tidak ingat saya lagi berarti memang saya pakai guna-guna. Tapi kalau habis ruqyah, kalau dia masih ingat saya berarti itu saya tidak pakai apa-apa. Memang asli cinta. Jadi waktu ruqyah sampai 3 kali, dia tuh masih ingat saya. Jadi habis itu langsung dia pamitan ke keluarganya bahwa memang kita ini tidak pakai apa-apa. Jadi waktu habis ruqyah itu dia terus pamitan sama keluarganya. Jadi kita
karena sudah habis pamitan ya kita berangkat ke Rote tahun 2010. 2010 itu kita kembali ke Rote, sampai di Rote 2011 saya nikah Islam. Cerita singkatnya itu saya sama yang sekarang ini dia kan beragama Islam. Jadi waktu kita sampai di Rote saya nikah dengan dia, nikah Islam juga, karena ada apa ya, rasa kasihan ke dia tuh karena dia sudah jauh-jauh dari Jawa dan diusir sama keluarga, orang tua. Saya rasanya kasihan juga ke dia, jadi saya mengikuti dia tuh dasarnya itu kasihan, makanya saya ikut masuk Islam. Jadi selama mulai dari 2010 sampai 2011 itu, karena kita ke Rote itu 2010 akhir tahun sekitar bulan Desember waktu itu, Desember 2010. Terus masuknya ke 2011 bulan Februari itu kita nikah Islam di KUA di Rotendao. Kita nikah, sesudah itu kita menjalani sholat seperti biasa 5 waktu itu, seperti biasalah saya sholat, padahal kalau dulu itu saya tidak pernah sholat, tidak pernah pakai kerudung, tidak pakai, pokoknya tidak mau lah, tapi sampai yang ini saya ikut dia. Jadi kita sholat 5 waktu, jam 12 itu juga kita sholat tahajud ya, karena ceritanya waktu kita pindah ke Rote ini hidupnya begitu menyedihkan. Menyedihkan itu tidak ada pekerjaan sama sekali, sedangkan yang suami ini kan tidak ada pekerjaan. Jadi di sini hanya kerjanya motong hewan ya, motong hewan itu di tempat hewan itu namanya ya. Jadi satu hewan itu dibayar 20.000, tapi bukan setiap hari. Jadi seminggu sekali itu baru dia motong, dapatnya 20.000. Sedangkan kalau 20.000 itu kalau terhitung sama anak-anak di sini 4, tambah ibu saya, jadi kita di sini ada 7. Kita sini ada 7 orang semua. Ya 7 orang ini 20.000 apa cukup? Tapi saya tidak mau marah, saya tidak marah-marah ke dia karena memang situasi waktu itu. Jadi terus hidupnya seperti itu terus. Makan aja 1 minggu itu baru kita bisa makan. Tapi saya sama suami ini dalam 1 minggu tuh kadang kita tidak makan. Kita mau dibilang puasa, tapi sebenarnya tidak puasa karena memang keadaan lah yang seperti itu. Jadi memang sangat menyakitkan. Jadi kalau dapat 20.000 itu saya harus beli beras untuk anak saya yang 4 itu, karena anak-anak saya pada tahun segitu tuh sudah mulai sekolah-sekolah yang SMP-nya, terus mau niat masuk SMK, tapi jaraknya terlalu jauh sama sekali. Jadi pagi-pagi itu mereka dari rumah tuh jalan, jam 6 pagi itu sudah lari dari rumah itu ke tempat sekolah tuh, tahu itu sekitar ada berapa kilo itu, terlalu jauh sekali. Jadi saya itu kadang-kadang sampai gini, sampai dengan suami ini malam-malam ini sholat jam 12 itu kita bangun, kita sholat tahajud itu sampai nangis. Sampai saya masih ingat waktu sholat itu saya bilang, ya Allah, kabulkanlah doaku, ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi kami, ya Allah. Itu sering sekali kita doa itu sampai nangis yang pokoknya aduh luar biasa waktu itu. Hanya gimana ya, mikir hidup atau ya itu sudah terlalu susah. Jadi saya sama suami ini seminggu sekali baru bisa makan. Kalau yang lain itu ya sudah, yang penting anak-anak bisa dapat makan. Nah, pertengahan tahun 2012 itu 2011, pertengahannya 2011 itu ada tetangga saya di sini itu
dia ngajak suami ini ke daerah Kupang, masih NTT juga tapi nyebrang ya, nyebrang. Katanya nanti ke sana dikasih kerja, karena memang kalau di sini kerjanya memang susah sekali. Jadi kita ke sana, saya ikut dia ke sana. Sampai sana itu ya kerja sebagai tukang bangunan, tukang batu. Ya, dia kerja tapi terusnya seperti itu terus. Kita waktu itu ngekos, susah sekali juga. Sampai dia tuh kerjanya jauh, nanti pulang capek-capek langsung itu ajak ayo kita sholat, ya sholat terus. Nah waktu 2000 masuk 2012, waktu 2012 itu ya masih terus. Jadi kita Islam ini dari 2011 sampai 2011 sampai 2012. Jadi pertengahan 2012 itu saya sudah mikir, saya ini sudah meninggalkan Tuhan, saya ini sudah apa ya, sudah menyakiti hati Tuhan, mempermainkan Tuhan. Saya teringat kembali sama Tuhan saya, yaitu Yesus. Saya nangis. Waktu itu suami saya kerja, saya nangis, saya berdoa, minta ampun sama Tuhan. Waktu itu saya minta ampun, Tuhan ampuni saya sudah meninggalkan Tuhan, saya sudah menjual Tuhan, saya minta ampun. Jadi waktu itu saya nangis terus. Waktu pagi saya masak, jam 10 itu saya sudah bersih semua, jam 10 saya doa. Saya masuk kamar, tutup pintu, naik di tempat tidur, saya doa. Saya menangis betul-betul, dan saya pasrah hidup saya ini di tangan Tuhan. Karena saya pikir selama ini saya meninggalkan Tuhan. Walaupun saya di Jawa punya suami, saya setiap minggu tuh saya ke gereja, tapi saya berpikir bahwa saya itu Kristen KTP. Saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Padahal saya ini mempertahankan agama saya, tapi saya tidak benar-benar mengikuti Tuhan. Saya merasa menyesal sekali. Waktu 2012 itu saya menyesal sekali, saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Nanti kalau sudah sore jam 3, saya sembahyang lagi. Saya sembahyang menurut agama saya, Kristen. Walaupun saya belum ke gereja, waktu itu belum ke gereja karena Alkitab saja saya tidak punya, karena selama itu saya kan masih berstatus Islam, masih mengikuti suami, sholat segala macam. Jadi waktu saya mulai mau kembali kepada Tuhan Yesus, saya tidak punya Alkitab, saya tidak ada Alkitab. Jadi saya hanya itu saja, doa dan menangis. Saya minta pengampunan sama Tuhan. Saya minta ampun betul-betul sama Tuhan. Terus pas bulan-bulan bulan November 2012, saya ingin ambil sikap. Karena saya tahu kalau agama Islam ini kalau cerai itu kan gampang. Karena saya mengingat waktu zaman saya masih dengan suami saya yang pertama itu, cerai itu terlalu gampang sekali bagi mereka. Mereka tidak pernah memikirkan anak-anak, tidak pernah memikirkan apakah anak ini terlantar, masa depan anaknya itu gimana, tidak pernah memikirkan hal itu. Makanya waktu itu saya mulai ambil keputusan ingin kembali pada Tuhan Yesus. Dan waktu suami saya pulang itu sore-sore, saya langsung bicara sama suami saya istilahnya tidak izin kalau saya mau ke gereja atau apa, tidak, atau mau kembali itu tidak. Saya hanya bilang, Mas, kita cerai yuk. Saya bilang gitu. Katanya suami saya, kamu tuh gila ya, kok tahu-tahu minta cerai. Saya terus diam-diam, dia bilang, memangnya kenapa sih kok minta cerai? Terus saya bilang, saya ingin kembali gereja, saya ingin kembali masuk Kristen. Akhirnya
suami saya itu waktu itu dia tuh diam aja. Terus waktu maghrib dia mau sholat, dia sempat bilang bilang ke saya, aduh, akhirnya saya sendiri lagi ya, katanya gitu. Saya bilang tidak apa-apa, kalau kamu mau ya kamu kembali saja ke Jawa, biar aku di sini saja, bilang gitu. Dia bilang tidak, saya tidak mau pulang karena ke sana juga kan orang tua juga sudah tidak mau lagi dengan dia. Terus dia gini, ya sudah, kalau kamu mau ke gereja, kamu silakan. Waktu itu saya omong tuh tepat hari Sabtu ya. Kalau kamu mau ke gereja, tidak apa-apa, tapi jangan pernah kamu ajak saya, dan kamu jangan pernah berharap bahwa saya akan ikut kamu. Terus hati saya juga, oh ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kamu tidak mau cerai ya? Iya sudah, tidak, saya tidak mau cerai. Cukup saja saya sama kamu, katanya gitu. Terus akhirnya malam saya sembahyang, waktu mau tidur dia sudah mulai itu sholatnya sendiri sudah. Jadi saya tidak ikut sholat lagi. Saya sembahyang menurut keyakinan saya kembali, yaitu Kristen. Sembahyang habis, kita tidur. Paginya dia sendiri yang bangun dan bangunkan saya. Katanya gini, katanya mau ke gereja. Terus saya bilang, iya saya mau ke gereja. Ya sudah, siap sudah ke gereja. Aduh, saya bilang, aduh puji Tuhan. Saya gitu. Akhirnya paginya itu saya ke gereja. Saya mau ke gereja, saya tidak punya Alkitab, jadi saya pinjam di tetangga sebelah itu gereja. Sebelahnya itu saya pinjam Alkitab, terus tetangga saya itu bilang gini, jangan loh, nanti suamimu marah. Saya bilang tidak, udah gak apa-apa, pinjamin aja. Akhirnya dipinjamin saya Alkitab, terus saya berangkat ke gereja. Nah, kita gereja, terus itu gereja Pantai Kosta waktu itu. Saya ke gereja, sudah itu saya pokoknya dia tidak larang saya ke gereja, saya juga tidak apa-apa, dia sholat juga saya tidak apa-apa. Nah, sesudah masuk bulan Desember, tepatnya mau Natal, saya malam itu saya doa, saya puasa, saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sayang sama saya dan saya masih bisa kembali kepada Tuhan dan Tuhan menerima saya kembali, saya minta supaya suami saya ini ikut dengan saya. Saya doa gitu malam, saya minta betul-betul sama Tuhan dan menangis. Ternyata Tuhan jawab doa saya pada bulan Desember pas Natal. Walaupun dia belum masuk Kristen, tapi dia mau ikut saya ke gereja. Waktu itu saya habis doa, tapi saya masih bilang, janganlah, jangan ke gereja, nanti gimana. Sudah gak apa-apa, saya mau ke gereja ikut Natal. Saya menangis betul-betul, ternyata Tuhan itu begitu baik. Baiknya kenapa? Waktu pertama, suami saya yang pertama tidak bisa mengikuti. Ternyata yang kedua, karena doa, Tuhan kabulkan doa saya, sehingga walaupun dia belum masuk Kristen waktu itu, tapi dia mau ke gereja. Akhirnya kita ke gereja 2 kali ya. Waktu itu kan pas Natal. Sesudah masuk Januari, kita sudah habis Natal, Desember itu Januari, pokoknya kita doa terus. Dia sudah lupa dengan sholatnya dia. Saya doa malam-malam itu, setiap malam jam 12 itu, saya jamah dia. Saya jamah dia supaya dia bisa percaya sama Tuhan Yesus. Karena ingat saya waktu itu, waktu saya minta mau masuk Kristen itu, dia sempat bilang, saya izinin kamu ke gereja, tapi jangan pernah jangan pernah ngajak saya ke gereja, dan saya tidak akan pernah ikut kamu ke gereja. Saya hanya jawab tidak apa-apa, tapi ingat bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa. Dia bisa merubah seseorang itu dengan cara membalik telapak tangannya. Saya waktu itu hanya bilang begitu, karena waktu itu juga orang bilang Kristen itu Kristen KTP, jadi tidak begitu memahami. Jadi saya bicara gitu, dan ternyata Tuhan dengar doa saya. Jadi waktu awal 2013 itu, dia terus ngajak saya
ngajak saya untuk mendaftar di gereja, dia mau masuk Kristen. Saya kaget. Waktu itu saya kaget betul-betul. Karena selama ini memang waktu 2012 itu yang saya minta ke apa tuh dia masih sholat, tapi sesudah dia ikut Desember itu dia ikut ke gereja, dia sudah tidak sholat lagi. Tapi dia mengikuti dengan saya untuk doa malam, doa siang, doa pagi. Ya, kita gitu terus. Jadi ya, sebelum dia itu tuh memang kita masih beragama Islam itu, hidup kita walaupun sampai di Kupang itu masih susah juga. Tapi puji Tuhan, waktu kita kembali kepada dia ikut saya ke Kristen, tapi belum dibaptis, hidup kita berubah luar biasa. Pekerjaan juga gampang, dan pokoknya selalu saja ada kerjaan yang menghasilkan. Karena waktu itu kita doa, saya ingat firman itu, gimana ya lupa, bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan umatnya sampai meminta-minta. Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlu. Itu firman yang selalu saya ingat waktu itu. Saat itu, saya begitu bersyukur sekali karena saya percaya bahwa apapun kesalahan kita, kalau kita mau kembali kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dia akan mau menerima kita kembali. Jadi waktu itu kita ini berdoa, saya sama suami ini berdoa, kita berdoa terus sampai dia bilang begini, ternyata Tuhan orang Kristen ini luar biasa. Kita tidak seperti yang dulu lagi. Kalau dulu tuh kita sampai seperti mau jadi pengemis saja. Tapi di saat kita mengenal Yesus dengan baik, ternyata begini ya, tidak susah. Jadi itu pekerjaannya sebagai tukang itu ngalir terus, datang terus ke kita. Jadi waktu 2013 itu dia daftar mau nikah secara Kristen. Saya tidak mau karena kita sudah menikah secara Islam itu sudah. Tapi begitulah semuanya indah pada waktunya. Kita menikah lagi secara Kristen, itu pun bukan dari saya, tapi dari suami saya sendiri. Dia sendiri yang minta untuk menikah, minta untuk dibaptis. Saya nangis. Ternyata Tuhan ini luar biasa. Tuhan tidak mau anaknya sendiri untuk masuk ke surga, itu tidak mungkin. Tuhan mau saya sendiri. Tuhan mau kami sekeluarga. Jadi waktu itu kita daftar mau 2013 itu dia ke gereja dan berbicara dengan ibu pendeta kalau dia mau masuk Kristen. Katanya, ibu, saya mau masuk Kristen dan ibu tolong baptis saya. Katanya ibu pendeta, enggak bisa mas, kita orang Gemit ini kan harus belajar banyak, dia butuh waktu. Tapi dia terus memaksa, entahlah gimana dia terus memaksa. Saya tidak mau, Bu, saya mau segera dibaptis. Terus ibu pendeta ini udah bingung lah, jadi gimana ini? Jadi mungkin dengan para majelis itu bicara gimana, terus akhirnya dia disiapkan untuk dibaptis, tapi harus belajar doa Bapa Kami. Jadi waktu itu dia belajar doa Bapa Kami, udah bisa. Terus ini kita sudah dipersiapkan untuk mau dibaptis. Jadi waktu itu nama Islamnya itu Ahmad Nur Kholil. Jadi karena saya sudah tidak mau nama Islam itu ada, akhirnya dari situ diganti sama Dharma Satria Kusuma. Itu nama Kristennya. Jadi sudah itu dia dibaptis lah. Habis dibaptis,
bulan Maret itu kita disuruh sama ibu pendeta persiapan untuk menikah. Jadi kita belajar. Saya bersyukur itu karena masa prosesnya itu tidak terlalu sulit. Waktu saya mau menikah, mau ngurus surat-surat itu susah sekali juga. Duitnya itu juga susah karena waktu itu ya istilahnya orang ngurus itu kan harus pakai uang, ngurus jalan sana sini itu harus pakai uang, sedangkan kita tidak. Jadi waktu sehari sebelum kita mau serahkan berkas, saya doa, Tuhan, saya tahu segala sesuatu itu Tuhan selalu mempersiapkan bagi saya dan suami. Saya berdoa buat supaya kita ini dalam proses pernikahan ini lancar. Jadi waktu kita habis doa, terus ada seorang ibu di situ telepon, Mak, masnya ada itu mau suruh kerja. Akhirnya puji Tuhan dia kerja, uangnya dapat, terus kita buat ngurus surat-surat. Sesudah habis ngurus surat-surat itu kita berangkat lagi, soalnya jaraknya juga jauh, tempatnya mau menikah itu tempatnya jauh. Kita berangkat lagi ke situ, ke gereja, bertemu dengan ibu gembala. Ya, ibu gembala bilang masnya ini habis dibaptis, terus kita nikahkan sudah. Jadi akhirnya dia dibaptis, dibuat akte kelahirannya, Kristen semua. Puji Tuhan, pernikahan kita itu lancar. Sekarang dia masuk Kristen sudah baik, pintar juga, mau sembahyang, nyanyi, semuanya itu bisa. Sekarang saya kendala waktu itu anak-anak. Anak saya yang nomor 3 itu kan lulus SMA, mau berangkat ke pelayaran. Nah, waktu dia masih SMA itu, anak saya yang bungsu ini kalau mau ke gereja itu dia pegang kayu mau pukul. Jangan ke gereja. Biar sudah kita yang cowok ikut bapak yang di Jawa itu biar kita tetap Islam. Kalau yang cewek-cewek biar sudah ikut mama Kristen. Ya, saya tidak tahu apa-apa, tapi ternyata anak saya yang bungsu ini bilang, Mas ini larang saya tidak boleh ke gereja. Terus saya nangis. Saya tidak pernah marahin anak-anak saya itu, saya tidak pernah tidak pernah marah, cuman saya terus berdoa. Suatu malam saya masuk kamar, kita doa bersama semua. Masuk kamar karena anak saya yang nomor 3 itu kan mau berangkat ke Sorong untuk mau sekolah pelayaran di sana. Saya mau sembahyang, katanya anak saya gini, Mah, jangan pernah ngajak kita ya ke Kristen, karena kita tidak mungkin ikut mama. Kita biar dengan bapak saja, karena kasihan bapak sendirian. Terus saya bilang, bukan saya yang mau merubah kamu, tapi Tuhan yang mau memilih kamu, bukan mama. Mama hanya mendoakan saja. Terus saya bilang ke anak saya, ingat, Tuhan Yesus saja yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Tuhan Yesus saja, kalau kita mengenal Tuhan Yesus, maka tempatnya kita itu di surga. Saya bilang gitu. Terus anak saya itu mati-mati tidak mau. Matian tidak mau pokoknya. Malam saya mau doa itu, saya seperti mendengar suara, jamah dia, katanya gitu. Terus saya waktu itu doa 4 jam 12, saya jamah dia. Saya minta Tuhan urapi anak saya, buat hatinya itu supaya bisa lebih mendekatkan diri dan mengenal Tuhan Yesus. Sesudah saya sembahyang, dapat seminggu, anak saya kan mau berangkat. Dengan malamnya itu dia gini, Mah, doakan buat saya ya, karena besok saya mau berangkat ke Sorong. Saya bilang, doanya pakai apa? Kamu mau nggak mama doa secara Kristen? Mau, Mah.
Waktu malam itu saya di kamar dengan anak-anak saya sama suami saya kita berdoa. Waktu kita berdoa, saya angkat tangan dan taruh di kepalanya. Dia langsung merasa seperti kedinginan. Dia langsung bicara, "Mama, saya dingin, saya merasa seperti dingin, tapi saya kok merasa tenang. Saya merasa seperti ada seseorang yang meluk saya." Saya tidak waktu itu saya tidak buka mata juga, tapi waktu itu dia bicara gitu, saya gini, "Ya berdoa terus sayang, karena itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sini saat itu. Di mana kita ada 1, 2 orang, di situ Tuhan ada, dan saat ini Tuhan ada sama kamu. Buka hati kamu untuk bisa menerima Tuhan." Waktu itu dia bilang, "Iya Mama, saya merasa tenang sekali Ma." "Kenapa Ma?" "Saya merasa tenang." "Iya itu Tuhan Yesus." Berserah diri pada Tuhan. Berdoa sama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menyelamatkan jiwa kamu. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kamu percaya enggak sama Tuhan Yesus? "Iya Mama, saya percaya Mama. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus." Saya menangis. Saya bersyukur. Saya menangis kalau anak saya akhirnya mau menerima Yesus waktu itu. Saya berdoa terus. Akhirnya waktu itu kita amin. Sebelum kita amin itu anak saya langsung tersungkur dan dia berteriak nama Yesus. "Yesus, jangan tinggalkan saya. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan saya." Dia angkat tangan. Dia angkat tangan. Dan dia menyerahkan diri sama Tuhan. Terus kita habis sembahyang, saya tanya, nama anak saya itu Angga Aldianto. "Enggak, perasaan kamu tuh gimana?" Waktu kita sembahyang, dia terus menceritakan, waktu kita sembahyang itu Mama, saya merasa bahwa ada seseorang itu memeluk saya. Rasa seseorang itu memeluk saya, tapi saya tidak tahu. Tapi saya merasa tenang sekali, katanya gitu. Saya bilang, "Itu Tuhan. Itu Tuhan Yesus ada di sini." Ingat bahwa hanya kita kalau percaya sama Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Dia bilang, "Amin Mama." Terus paginya itu dia langsung ngomong ke saya gini, "Ma, sebelum saya berangkat ke Sorong, saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis." Terus saya bilang, "Iya." Akhirnya kita berangkat paginya itu, paginya itu saya berangkat ke gereja Pantekosta ya, karena kita di sini kan kita, gereja di Pantekosta. Saya ke tempat gerejanya saya yang lama, eee, di situ saya bicara dengan Bapak Pendeta saya namanya Pak Yermi Selan. Ya, sampai situ Bapak Yermi ini bilang, "Mau mau itu ya, mau dibaptis ya?" Saya bilang, "Iya." Kalau saya kan sudah dibaptis, tapi anak-anak saya ini kan belum dibaptis semua. Memang mereka, beragama Islam. Akhirnya sudah katanya Bapak Pendeta, "Sudah belajar, sudah bisa baca Bapak kami, sudah Om, saya sudah ngajari anak-anak, doa Bapak kami." Akhirnya minggunya itu anak saya dibaptis. Anak saya dibaptis, termasuk suami saya itu dibaptis lagi. Dia yang minta sendiri mau dibaptis lagi. Eee, apa ya, saya tidak tahu lagi dia kepingin sekali dibaptis, karena waktu itu waktu nikah itu dibaptis secara gemit, jadi dipercik, hanya dipercik saja. Jadi waktu dia melihat, anak saya itu dibaptis menyelam, dia minta, "Saya mau dibaptis." Karena apa ya, saya merasa bahwa, eee,
saya tuh banyak dosa, katanya dia. Saya mau dibaptis, mau disilam, gitu katanya. Akhirnya didaftar juga, akhirnya dia juga ikut dibaptis lagi secara uh, baptis silam itu, uh, Pentakosta. Nah, sesudah dibaptis habis itu, ya itu sudah kita mulai gereja, anak saya juga gereja, terus dia minta didoakan di gereja bahwa dia mau berangkat ke Sorong, sampai di sana lagi gitu. Dia bilang, "Mama, saya mau itu apa, saya mau periksa kesehatan di sini. Mama, tolong doakan saya sekarang ini." Terus saya bilang, "Ya sudah, siapkan diri. Doa dimanapun kita berada, di situ pasti Tuhan ada. Kita doa ya, kamu ke tempat yang sepi, mama doa dari sini lewat HP, kamu siap ya?" Terus kita doa. Habis doa, dia terus ke pemeriksaan kesehatan. Waktu itu tepat hari Jumat, jadi katanya nanti masih hari Selasa baru terima hasilnya. Karena anak saya itu waktu perceraian saya dengan suami pertama itu, dia tuh stres, dia sakit, sedih, sehingga dia tuh baru masih SMP kelas 1 tapi sudah minum itu alkohol ya, sudah minum alkohol, rokok, makanya dia takut jangan sampai saya ini ada penyakit di dalam, karena saya dari dulu tuh sudah mabuk-mabukan. Itu karena stres waktu itu. Jadi saya bilang percayalah kepada Tuhan bahwa segala sesuatu tuh pasti ada mujizat. Akhirnya waktu habis pemeriksaan dan kita tunggu hasilnya sampai hari Selasa. Nah, waktu hari Selasa itu dia dipanggil terima itu kertas kesehatannya, dia langsung menangis, "Mama, ternyata saya tidak ada penyakit apa-apa. Terima kasih, Ma." Saya bilang, "Jangan minta terima kasih ke saya, minta terima kasih ke Tuhan." Terus dia bilang mau tes apa lagi gitu. Jadi waktu mau tes apa lagi itu saya lupa waktu itu. Dia minta doa lagi. Waktu minta doa, saya masuk kamar. Saya masuk kamar, "Ayo nak, kita doa." Waktu saya doa itu, saya mendengar suara seperti suara nyaring, dan suara itu saya masih teringat. Saya karena selama ini kan tidak pernah tahu ini lagu ya, tapi saya dengar itu lagu tuh seperti ada yang nyanyi. Kita doa-doa, suara nyanyinya gini, "Dia buka jalan saat tiada jalan." Saya ingat itu lagu, saya tidak hafal sama sekali lagu, sampai saat ini saya tidak hafal lagunya itu, cuman saya hanya ingat itu baiknya itu doang. Jadi waktu itu saya dengar lagu itu, saya bilang sama anak saya, "Kamu harus minta terima kasih sama Tuhan, saat ini Tuhan ada di sini, Tuhan dengar doa kita. Di sini ada para malaikat banyak ikut dengan kita, sehingga Mama dengar ini ada lagunya apa, Ma? Dia buka jalan, tapi Mama tidak tahu ini lagunya gimana." Karena memang waktu kita itu kan masih Islam dan kita tidak pernah menghafal lagu-lagu itu, tidak bisa menghafal. Jadi waktu itu kan pagi ya, saya langsung lari ke tetangga saya sebelah sini, saya tanya, namanya Pak Leo, saya tanya, "Dek, kamu tahu ya lagunya yang namanya Dia Buka Jalan?" Jadi dia buka jalan tuh ada banyak katanya gitu. Enggak, lagunya gini, jadi saya nyanyi itu baiknya yang pertama. Dia buka jalan saat tiada jalan. Jadi itu lagu yang saya dengar sampai saat ini, saya hanya hafal lagu itu saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah membuka jalan bagi anak saya. Jadi waktu dites untuk kelulusannya itu, kita habis doa, dites di dalam, langsung dia lulus, dia teriak, "Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya lulus, Mama, saya lulus, Mama." Terus saya bilang, "Iya, minta terima kasih sama Tuhan. Tanpa Tuhan, kamu tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, kamu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Pasti segala sesuatu tidak akan berhasil." Saya bilang gitu. Dia bilang, "Iya Mama, terima kasih Mama, terima kasih atas doanya Mama, terima kasih atas Tuhan Yesus."
Habis itu dia terus beribadah sama Tuhan Yesus sampai saat ini, sampai dia diwisudakan, dia terus sampai saat ini dia terus beribadah kepada Tuhan Yesus bersama dengan adik-adiknya juga, semuanya masuk Kristen, kakak-kakaknya semua akhirnya Kristen semua. Dan itulah yang luar biasa bagi hidup saya. Hidup di luar Tuhan itu sangatlah tidak baik, sangat susah hidup di luar Tuhan Yesus. Dan itulah pengalaman saya hidup di luar Tuhan. Saya ingin sekali berdamai dengan Tuhan, dan saya tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan Yesus. Saat ini, dalam keluarga saya, setiap hari kita berdoa terus, setiap malam, setiap pagi, kita mengadakan doa bersama dengan suami. Ternyata suami saya lebih luar biasa lagi, lebih mendalami tentang baca Alkitab terus. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menolong kami, walaupun apa keadaannya. Jadi itulah kesaksian saya, kesaksian pribadi saya. Semoga kesaksian ini bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan pernah meninggalkan Tuhan lagi, jangan pernah mempermainkan Tuhan lagi. Karena kita kalau mempermainkan Tuhan, hidup kita tidak ada gunanya. Terima kasih. Satu lagi yang saya mau tambahkan lagi, lewat doa, suami saya sembuh. Suami saya itu mulai dari masa kecil sampai besar itu, dia kena penyakit hepatitis, Pak, hepatitis B. Dan sudah dibawa kemana-mana, di Jawa itu ke dokter, ke dukun, semua itu sudah. Tapi puji Tuhan, waktu dia menyerahkan diri kepada Tuhan, dia disembuhkan lewat doa saya dengan dia. Luar biasa itu ya. Tuhan mengangkat penyakitnya. Dan Tuhan waktu itu, Tuhan memakai kita lewat firman Tuhan. Dan kita waktu itu doa siang, Bapak. Kita doa di dalam kamar. Waktu itu saya merasa bahwa, saya rasa bukan tidak sadar ya, saya sadar. Waktu itu bertanya pada dia, kamu akan disembuhkan saat ini, kamu akan disembuhkan. Tapi kamu percaya enggak sama Tuhan? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu ditanya 3 kali, Pak. Waktu itu terasa seperti ada apa yang keluar dari badannya dia. Itu waktu 2012 itu, Bapak. Habis itu, dia disembuhkan, dan Tuhan bilang begini, kamu akan disembuhkan dan kamu tidak akan pernah sakit ini lagi. Dan itu pun sampai saat ini tidak pernah ada sakitnya itu. Kalau tidak, seminggu sekali pasti dia akan sakit. Seminggu sekali itu pasti sudah sakit. Hepatitis itu, dia kalau sakit itu panas tinggi, kepalanya mesti turun ke bawah, kakinya ke atas. Itu hepatitis B itu, Bapak. Mulai dia mengenal Tuhan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dia disembuhkan sampai saat ini tidak pernah sakit. Puji Tuhan, Bu ya. Tuhan dulu, sekarang tidak pernah berubah. Kerinduan saya itu untuk teman-teman di luar sana, supaya kalau kita sudah mengikuti Tuhan, ya teruslah berjuang, teruslah berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita kalau jauh dari Tuhan Yesus, maka hidup kita itu tidak ada apa-apanya. Kita akan hancur. Karena hidup ini, Tuhan memberi kesempatan pada kita. Kalau Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita 1 kali, pakailah itu. Janganlah pernah mempermainkan Tuhan Yesus. Teruslah berjuang untuk mendapatkan kembali kasih sayang Tuhan Yesus. Karena hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa. Walaupun meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Ibu Andriani secara rohani ya. Beliau menjadi menderita, sengsara, dan miskin. Hidupnya sangat getir dan pahit. Puji Tuhan, Roh Kudus masih menjamah beliau
dan membuat beliau berbalik dari jalan-jalannya yang sesat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan air mata. Akhirnya seisi rumahnya bertobat. Suaminya bertobat, anak-anaknya pun bertobat. Seisi rumahnya menyembah Yesus. Wow, puji Tuhan. Ya, ini kehidupan yang sungguh sangat terberkati setelah menemukan kembali Tuhan Yesus Kristus. Setelah kembali menjadi anak yang hilang, dan di sini kita tetaplah percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Apapun yang kita buat, kita tidak setia, kita tidak bisa dipercaya, kita meninggalkan Dia sekalipun, tetapi Tuhan tetap penuh kasih dan kebaikannya nyata. Tetaplah setia dan teruslah bersaksi, menjadi berkat, memberkati dengan doa-doa kita, dengan syafaat kita, dan teruslah mengampuni, dan teruslah menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Tuhan beserta kita dan pasti memberkati kita dengan limpahnya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.